Demi Allah wahai ayah dan ibu, nikahkan aku dengan Julaibib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kisah inspiratif dari buku Richard Your Iman. Kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang seorang sahabat yang dikenal dengan nama Julaibib. Nama Julaibib sendiri sudah menunjukkan siapa sebenarnya orang ini, yang berarti sesosok manusia yang hitam, pendek, dan kecil. Tapi sesungguhnya Julaibib tidak pernah mengharapkan itu ataupun orang tuanya, karena Julaibib sejak lahir tidak mengenal siapa kedua orang tuanya. Dia besar dalam keadaan sendirian. Di Madinah pada saat itu status sosial menjadi sangat penting. Orang yang tidak jelas status sosialnya, maka dia akan terhina di mata manusia. Bahkan salah satu pemuka Bani Aslam pernah mengatakan bahwa jangan pernah si Julaibib masuk ke kelompok kita, ke Bani kita, kalau tidak aku akan membunuhnya. Dan orang juga tidak mau berlama-lama dengan Julaibib yang di mata manusia tidak menarik. Wajahnya jelek, terkesan sangat, warna kulitnya hitam, kakinya pecah-pecah, pakaiannya lusuh, kemana-mana tidak beralas kaki, minum dari tangkupan kedua tangannya, hidup di antara satu tempat di tempat yang lain, tidur berbantalkan tangan. Segalanya di pandangan manusia, Julaibib ini bahkan sebelah mata pun tidak dihargai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Julaibib, sehingga kemudian sinar Islam, cahaya Islam masuk ke dalam hatinya. Dan ketika Islam telah menjadi jiwanya, Julaibib adalah orang yang paling berada di saf terdepan di dalam masjid berjamaah maupun di dalam jihad menemani Rasulullah SAW. Tentu berbeda sikap Rasulullah kepada Julaibib dibandingkan orang-orang yang lain. Rasulullah memuliakan Julaibib bukan karena fisiknya, tetapi karena iman yang terpancar di dalam dirinya. Pada suatu ketika Julaibib berada di dalam masjid sedang khusyuk berdoa, Rasulullah SAW kemudian mendatangi Julaibib dan bertanya, "Maham Julaibib, apa yang menggelisahkanmu wahai Julaibib?" Julaibib hanya tersenyum dan belum sempat Julaibib menjawab, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Julaibib, "Apakah engkau hendak mau menikah ya Julaibib?" Julaibib dengan tersenyum mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak ingin menikah ya Rasulullah? Namun siapa yang mau menikah dengan diriku ini ya Rasulullah? Bahkan budak sekalipun akan menolak." Nabi tidak menjawab, langsung mengambil tangan Julaibib dan membawa Julaibib ke rumah salah satu tokoh kaum Ansar yang memiliki gadis yang terkenal sangat cantik. Ketika Nabi dan Julaibib mengetuk pintunya, pemuka Ansar ini kemudian keluar dan menyaksikan betapa gembiranya ia menyambut Rasulullah SAW. Ada Rasulullah yang datang, betapa bahagianya dia, rumahnya didatangi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berada dalam rumah, kemudian beliau mengatakan bahwa aku ingin melamar putrimu. Betapa senangnya sang ayah mengetahui bahwa putri akan dilamar Rasulullah. Tapi tiba-tiba kemudian Nabi menjawab, "Yang menikah dengan putrimu bukan untukku, tetapi aku melamar putrimu untuk Julaibib." Betapa kagetnya pemuka Ansar ini bahwa dia akan bermenantukan Julaibib yang bukan siapa-siapa. Kemudian dia pamit kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya akan berdiskusi dengan istri saya tentang hal ini." Dan betapa kagetnya sang istri menyaksikan dan mendengar bahwa Rasulullah melamarkan putrinya untuk Julaibib. Terjadilah kemudian diskusi yang panjang
Ketika mereka berdiskusi, kemudian sang putri di balik tirai mendengar diskusi tersebut, dan tiba-tiba dia kemudian muncul dan mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan bunda, apakah ini permintaan Rasulullah SAW? Jika iya, minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan. Apakah kita ingin menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, wahai ayah dan ibu, nikahkan aku dengan Julaibib." Tentunya Rasulullah tidak akan pernah menyalahkan umatnya, dan itu tidak akan membawa kehancuran dan kerugian terhadapku. Kemudian gadis ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, maka tidak lagi pilihan bagi kita untuk menolaknya. Melihat keteguhan hati sang putri, Rasulullah SAW kemudian mendoakan keberkahan rumah tangga Julaibib dan putri tersebut. Ya Allah, berkahilah hidupnya, jangan jadikan rumah tangganya bermasalah dan payah. Kemudian terjadilah pernikahan yang timpang di mata manusia antara gadis cantik keturunan bangsawan dengan seorang Julaibib yang buruk rupa dan terhina dunianya. Ketika hari bahagia itu tiba, Julaibib tidak menyaksikan Rasulullah. Betapa sedihnya dia ketika dia kemudian mencari informasi di mana Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW telah ikut berperang. Dengan serta-merta Julaibib kemudian mengatakan kepada istrinya yang cantik yang baru saja dinikahi, tanpa menunggu malam hari, dia berpamitan kepada istrinya untuk ikut serta menyertai Rasulullah berjuang di medan peperangan. Sang istri yang jelita kemudian mengizinkan suaminya dan mempersiapkan bekal untuk suaminya untuk berjihad menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peperangan berkecamuk, kemudian qadarullah, atas izin Allah, kemudian Julaibib syahid, mati di medan perang tanpa sempat membersama istrinya di malam pertamanya. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabatnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Kembali sahabat mengatakan, "Kami tidak kehilangan seseorang." Nabi kembali bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak kehilangan ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Sesungguhnya saya kehilangan Julaibib." Kemudian para sahabat dan Nabi mencari Julaibib, dan ditemukanlah jasad Julaibib terkoyak-koyak, tubuhnya penuh dengan luka, dan sekitar Julaibib bergelimpangan orang-orang kafir. Nabi kemudian mengangkat Julaibib di atas lengannya, dan tidak ada batas antara lengan Nabi dengan tubuh Julaibib. Kemudian Nabi menghafani Julaibib dan menguburkannya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya." Dan begitulah kemudian Julaibib, sahabat Rasulullah SAW, yang di mata manusia bukanlah siapa-siapa, tetapi dia dicintai Allah dan bersahabat dengan Rasulullah, dan ditangisi oleh kekasih Allah atas wafatnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena keimanan dan hati kita. Dan marilah kita menjadi manusia yang utuh. Ketemu lagi kita di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.